warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uray Azhari Marliani dengan NIM B 10 12 18 10 14. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS saya, yaitu mata kuliah Ekonomi Pembangunan Pertanian. Soal yang pertama adalah apakah sebenarnya permasalahan pembangunan pertanian di Indonesia, yaitu saya menjawab ada 4. Yang pertama adalah bagaimana cara mensejahterakan petani, yang mana permasalahan ini sangat umum di berbagai negara berkembang karena hal itu sangat melekat pada pemikiran dan karakter masyarakat yang diakibatkan oleh teknologi, pendidikan yang kurang, dan lingkungan di sekitar mereka. Terus yang kedua itu ada kurangnya ketersediaan anggaran, yang mana kita tahu bahwa ketersediaan anggaran penting untuk perbaikan dan penguatan infrastruktur, pengautan dan pengembangan teknologi pertanian, dan penguatan input produksi. Nah, jika hal di atas tidak terpenuhi semua, maka akan menghambat upaya perbaikan, pengembangan, dan sektor pertanian. Ketiga adalah tidak tercapainya sistem koordinasi yang solid dan terstruktur dalam menjalankan program untuk kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini mengakibatkan target yang diinginkan tidak mencapai dengan maksimal. Untuk itu, maka pembangunan pertanian tidak hanya sekedar dipandang sebagai fungsi anggaran dan perencanaan, namun juga harus memperhitungkan manajemen dan pengorganisasiannya. Nah, dari 3 masalah yang di atas, saya menyimpulkan bahwa permasalahan ini dihadapkan pada permasalahan sistem ekonomi atau pasar yang tidak terlalu memihak kepada pertumbuhan dan perkembangan pembangunan pertanian, mengakibatkan sektor pertanian bukan menjadi prioritas sektor utama dalam menopang kemajuan perekonomian dan sumber daya negara. Padahal kenyataannya real Indonesia secara geografis sebagai negara agraris, namun yang dikembangkan malah justru sektor lainnya. Nomor 2 yaitu bagaimana solusi pemecahan masalah pembangunan pertanian tersebut. Nah, jawaban saya adalah meningkatkan pada sumber daya manusia atau SDM agar menciptakan petani yang cerdas, sehingga petani dapat meminimalisi gagal panen dengan informasi yang tepat. Nah, di sini petani juga harus dijadikan sebagai tulang punggung pembangunan dan secara modern dengan mengedepankan kesejahteraan petani, bukan sebaliknya. Sektor pertanian dikelola apa adanya dan menjadi sumber eksploitasi dan hanya menguntungkan pihak-pihak yang tertentu saja. Selanjutnya ada Urban Sky Farm. Urban Sky Farm adalah solusi dari masalah pertanian yang semakin berkurang. Konsep ini merupakan inovasi baru yang mengusung sistem perkebunan vertikal. Keuntungan memakai konsep ini adalah produk pertanian dapat langsung dipasarkan ke kota sehingga menghemat biaya distribusi. Nah, salah satu negara yang sudah memakai sistem Urban Sky adalah Korea Selatan, tepatnya di sekitar Seoul. Selanjutnya, teknologi pertanian. Nah, teknologi pertanian ini harus dikembangkan dalam pertanian. Teknologi modern hal yang sangat dibutuhkan di tengah fenomena turunnya luas lahan. Perkotaan yang tidak memiliki lahan masih bisa mengembangkan pertanian. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu seperti apa kondisi pembangunan pertanian di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Nah, di sepanjang tahun 2011 sampai tahun 2019, kontribusi sektor pertanian rata-rata sebesar 13,25% dan terbesar kedua setelah industri pengolahan. Nah, memasuki tahun 2020, perekonomian nasional mengalami tekanan akibat dampak pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan bagi perekonomian domestik, sehingga pada tahun 2020 perekonomian nasional mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar negatif 2,07% dibanding tahun 2019. Nah, meskipun pertumbuhan terkontraksi, PDB sektor pertanian masih mampu tumbuh positif. Kontribusi positif sektor pertanian terhadap PDB di tengah pandemi COVID-19 seharusnya berdampak positif juga pada pertanian.
Namun, peningkatan kesejahteraan petani yang diukur dengan nilai tukar tani atau disingkat dengan NTP tidak sebanding dengan PDRB sektor pertanian yang mampu tumbuh di atas 2% dari kuartal 1 sampai kuartal 4. Soal terakhir, soal nomor 4. Kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah pertanian akibat pandemi? Itu pertama adalah meningkatkan produksi nasional berbasis pertanian rakyat dan membantu para petani yang kecil. Tunjukkan empati dan keberpihakan kepada petani. Bagaimanapun juga, petani adalah salah satu profesi yang sering mengalami ketidakpastian, baik dalam alam seperti cuaca maupun dari realisasi pasar. Juga pada pedagang-pedagang di pasar induk dan juga pada sentra-sentra produksi di pinggir-pinggiran harus diobservasi dan diajak sharing untuk memecahkan suatu masalah. Itu akan membantu ketahanan fisik dan mental petani menghadapi krisis pandemi COVID-19. Terus yang kedua adalah pemerintah harus ikut memanfaatkan lahan seperti pemerintah harus ikut mendorong manfaat lahan atau ikut memanfaatkan lahan seperti lahan kering dan rawa untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Nah, pemanfaatan ini dilakukan supaya memberdayakan keluarga ataupun kelompok masyarakat lebih besar budidaya lahan pekarangan maupun pengolahan hasilnya. Yang ketiga, menyalurkan produksi pertanian dari sentra-sentra produksi di pedesaan ke masyarakat, terutama di perkotaan dan target-target pasar lainnya. Yang terakhir adalah sektor yang terpenting adalah sektor transportasi dan logistik yang menghubungkan produk-produk pertanian ke pasar. Juga sektor-sektor yang mengangkut input baik bahan baku maupun mesin-mesin atau alat-alat surat yang penting dalam aktivitas produksi pertanian. Sekian dari jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.